yang saya hormati jajaran BPD Desa Selapura beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Selapura beserta bandung-bandungnya, pakaian muslimat, DP Ansor, Ibnu PPNU, yang saya hormati Imam Besar Masjid Baitur Rahman Bapak Kiai Haji Sarifin, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman serta para pengunjung yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang sejuk ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia yaitu Masjid Baitur Rahman dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan diisi oleh Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI. Beliau adalah mu'alaf dan sangat gigih dalam perjuangannya di dalam agama Islam. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan bisa kita ambil hikmah serta manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini adalah malam safari dakwah beliau di seluruh Nusantara, dan alhamdulillah Masjid Baitur Rahman istilahnya ketiban sampur, istilahnya jadi tuan rumah untuk safari dakwah yang beliau laksanakan di seluruh Nusantara. Oleh karena itu nanti monggo Bapak Ibu semuanya untuk bisa mencermati sebaik-baiknya dan untuk bisa dijadikan sebagai pondasi atau sebagai landasan kita dalam mengimani agama yang Allah, itu agama Islam yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan jazakumullah khairan jasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tanpa kehadiran Bapak Ibu mungkin tidak akan terlaksana ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Monggo sebagai disambi seadanya, karena kebetulan saja kemarin baru saja kita mengadakan acara besar, dan ini juga sama-sama besar karena dihadiri oleh dai nasional yaitu Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI. Permohonan maaf kami sampaikan barangkali dalam pelaksanaan ini atau tempat dan sebagainya terjadi dari kekurangan. Kami selaku pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang saya sampaikan karena waktu sudah cukup malam dan beliaunya sudah dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan tausiahnya. Kurang lebihnya itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng Bapak Kepala Desa staf perangkat yang kami hormati, dumateng tamu dari rombongan Jatinegara, oh ya, grup Rebana dari Desa Jatinegara, alhamdulillah turut hadir di acara malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati juga, mewakili dari ulama setempat, kami mengaturkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara malam hari ini. Deyan anggar orang anak pengajian ya wis turun ya. Nggih. Bapak Ibu kebetulan ada di masjid nggih.
yen teka teng masjid terus jagong meneng sadelat niatin sun itikaf nggih. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah jagonge kula kali pansedaya dicatat karo para malaikat Allah dalam rangka itikaf, dalam rangka pan ngaji, dalam rangka pan thalabul ilmi. Kula merasa bangga atas rawuhipun Bapak Ibu sedaya niate badhe mengunjungi pengajian yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Dewi Purnawati MPI. Mudah-mudahan kula kaliyan sedaya ana loro sing badhe ditampi. Pertama nambah keimanan, kaping kalih nambah pengetahuan. Ngoten nggih. Dadi kula mau wakil ulama setempat nggih, ya ayo bareng-bareng diniati ngaji. Nah, makanya ini sambung disebutkan oleh takmir masjid harus taruni dalam perjalanan itu. Makanya Pak Kades di wonten kesibukan, Bapak Kiai Haji Saifuddin di wonten halangan, kula yang mewakili, mudah-mudahan saged mewakili saking ulama setempat. Teng Selapura, alhamdulillah mulai tahun sing kula niku siar agama nggih alhamdulillah lumayan. Kalau ini teng mriki nggih wonten pengawasan Abuya Sesoleh Salama nggih. Sanajan gerimis udan tapi panjenengan turut hadir ngunjungi. Insyaallah diniati sing kuat lan ngaji sanajan gerimis niku saged dugi. Kula nate disajahi kali banyak kula nggih Ustaz juga sing jenenge wong nuntut ilmu nggih walaupun nama rekte ana lautan api kok diseberangi berarti saking perlune ilmu. Nah mulane mudah-mudahan ilmune manfaat niku nggih. Nah kaping kalih kula lapuraken teng Selapura wonten 9 musala kalih masjid kalih. Nah, karena niku sampun diapen kali para sesepuh nggih, para pendahulu kita. Nah, kita yang masih ada mari kita makmurkan. Terutama Masjid Baitur Rahman ini nggih, mudah-mudahan Bapak Ibu sedaya ana undangan pengumuman pengajian umum ya diniati walaupun kesing kidul ya diniati ngaji nggih. Nah, mudah-mudahan langkah-langkahe Bapak Ibu sedaya niku pertama diangkat derajate, kedua diampura dosane, niku luwih-luwih nang bulan Rajab niki niku wulan sing dimulyakaken karo Gusti Allah nggih. Nah, kula kali sedaya mudah-mudahan nang bulan Rajab niki oleh barokah Allahumma amin. Atur niku cekap nggih kene wekdal nggih sampun cekap. Kula nyuwun atur papunten, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Salapura beserta jajarannya yang saya hormati kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Desa Salapura, yang saya hormati pula para sepuh, mini sepuh, ulama setempat Desa Salapura, dan tak lupa yang saya hormati pula kepada jamaah Masjid Desa Salapura yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat beliau kita masih bisa berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini yang insya Allah 1000 malaikat menaungi kita di atas masjid ini. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan kita. Semoga kita tergolong orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pak Bu, kami
dari Badan Wakaf Al-Quran. Sudah kenal Badan Wakaf Al-Quran apa belum Pak Bu? Badan Wakaf Al-Quran itu adalah sebuah lembaga yang konsisten menyalurkan wakaf dari para wakif ke seluruh penjuru Indonesia. Dan alhamdulillah kami sudah ada 30 cabang di seluruh Indonesia. Nah, terus dari mana Al-Quran itu berasal? Nah, Al-Quran itu berasal dari para wakif di seluruh Indonesia. Dan insya Allah kami akan selalu konsisten dalam menyalurkan wakaf-wakaf dari para wakif di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk bulan Januari insya Allah tanggal 15 itu ada sekitar 5.000 mushaf Al-Quran yang akan kita kirim ke daerah yang sedang mengalami musibah, yaitu di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Jadi kan sudah tahu alamat dari BWA. BWA itu beralamat di Gria Prajamukti Blok A nomor 1 kali 1. Kalau jenengan pergi ke Samsat Selangi, itu dari Samsat ke arah utara sekitar 1 kilo. Nah, di situ ada kantor Badan Wakaf Al-Quran. Nah, apakah Badan Wakaf Al-Quran itu hanya bergerak di bidang Al-Quran? Tidak, itu. Kami ada 8 program yang insya Allah sudah terlaksana dari Badan Wakaf Al-Quran sejak berdiri sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, sarana yang paling ditunggu oleh masyarakat adalah program sarana air bersih. Itu sudah kami lakukan sejak tahun 2022 sampai 2024. Salah satunya program sarana air bersih itu di Pondok Pesantren Atolibiyah Mobokarsih Muncang Larang. Terus berikutnya di Pondok Pesantren Mafatihul Huda Al-Isani Desa Pagerkasih. Nah, kok di daerah Bumi Jawa, bukannya di daerah Bumi Jawa sekitar Gunung Slamet itu banyak air? Betul ibu-ibu, di situ banyak air, tapi untuk mengambil dari sumber itu jauh. Maka kami mengambil sumber airnya itu dari Curug Cantel di daerah perbatasan yang arah mau ke Sirampok, menggunakan pipa HDPE disalurkan ke pondok-pondok tersebut yang alhamdulillah menelan biaya sampai sekitar 1,3 miliar. Nah, itu uangnya dari mana ibu-ibu? Uangnya dari para wakif di seluruh Indonesia. Berikutnya ada di Pondok Pesantren Al-Muqtadin Al-Umri di daerah Yomani, nah, Tegal Kubur, pimpinan dari Ustadz Kiai Amir. Nah, berikutnya ada di daerah Tegal Munding, Bumi Ayu di Pondok Pesantren Darun Najah. Nah, selain Al-Quran, terus juga sarana air bersih, juga banyak lagi program yang telah kita laksanakan. Ada program listrik, alat kesehatan, dan lain-lain. Di samping itu kita juga ada mengadakan SK, sedekah kemanusiaan. Nah, sedekah kemanusiaan itu kita tampung, kita kumpulkan untuk membantu daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Nah, salah satunya itu di Sumatera. Di Sumatera, alhamdulillah pada saat terjadi bencana itu kita ada 8 hari tanggap darurat, mengirimkan berbagai macam kebutuhan dari sembako, terus kasur, terus tenda, dan tak lupa kita juga membagikan Al-Quran, karena BWA adalah lembaga yang konsisten dalam menyalurkan Al-Quran. Nah, ini alhamdulillah Ibu Ustazah Dewi Purnamawati MPI sepertinya sudah hadir.
Ibu-ibu taksi ngantuk boten. Nah, menawi dereng ngantuk jenengan menawi mriki teng thalabul ilmi teng majelis ilmu niku bekto gelas kosong itu. Maksudnya apa? Hilangkan pikiran yang membuat kita itu berpikir macam-macam. Kita fokus untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu alhamdulillah bisa terrealisasi ataupun bermanfaat dalam kita mengarungi kehidupan. Nah, di samping kita fokus ataupun fokus dalam menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk mempraktekkan ataupun merealisasikan di kehidupan kita. Jadi amalkan walau dengan satu ayat terus diamalkan, satu ayat diamalkan, insya Allah hidup kita akan terasa tenang dan nyaman. Tapi kalau kita dalam arti tidak mau menuntut ilmu, apalagi mempraktekkan, pasti kita akan bahasa Jawa ini kemerungsung ataupun badan ataupun tubuh kita itu tidak tenang, seolah-olah kita itu hampa dalam menjalani hidup. Nah, dalam hal ini BWA juga alhamdulillah telah menyampaikan berbagai macam ataupun beberapa mubalik nasional. Tujuannya apa? Di samping untuk mengumpulkan wakaf Al-Quran dari para wakif, juga apa? Untuk mendapatkan Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Karena di Kalimantan itu ada program 1000 mualaf. Dan alhamdulillah BWA mempunyai dai yang mengajarkan di sana dan membina anak-anak di sana, yaitu Ustadz Muhammad Yamin. Nah, beliau itu seorang mualaf dari suku Dayak. Dalam perjuangannya di dakwah Islam, dia itu sampai disantet. Kita tahu orang Dayak itu ilmu hitamnya kan kuat ibu-ibu. Sampai begitu dia itu waktu dakwah, dia itu sampai mengeluarkan darah pada saat dia berdakwah. Tapi alhamdulillah dia istiqomah dalam mendakwakan Islam. Nah, beliau juga alhamdulillah telah berhasil memualafkan lebih dari 100 kepala keluarga di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Nah, terus kendalanya apa ibu-ibu? Kendalanya banyak sekali para mualaf, orang yang masuk Islam. Kendalanya adalah minimnya Al-Quran di daerah pedalaman. Nah, saya yakin ibu-ibu per rumah itu pasti mempunyai Al-Quran. Nah, bisa jadi di rumah kita itu satu rumah itu lebih dari satu Al-Quran. Tapi kita paling nggak introspeksi. Maksudnya apa? Al-Quran itu kadang kita lihat anggota keluarga. Satu rumah anggota keluarga 5, maka Al-Quran yang tersedia biasanya 5. Tapi apakah Al-Quran itu semuanya dibaca? Enggak. Karena apa? Kita lebih fokus membaca WA ataupun HP. Bangun tidur yang dicari. Nah, itu hati-hati ibu-ibu. Karena apa? HP itu bahasa lainnya adalah setan gepeng. Anak berani orang kepada orang tua karena HP. Perzinahan terjadi di mana-mana karena HP. Makanya kita wajib menuntut ilmu supaya apa? Supaya HP itu berfungsi untuk hal yang positif. Apalagi sekarang ini kita tahu program kayak apa WiFi itu telah menyebar ke seluruh desa. Jadi banyak sekali fasilitas yang sebetulnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi justru digunakan untuk hal-hal yang kurang baik ataupun cenderung negatif. Sekarang ini banyak kita lihat
keluarga ribut, anak-anak berantem itu cuma gara-gara HP. Orang tua enak leye-leye, sing penting anaknya seneng dinei HP. Akhirnya giliran anak ini serada gede, wani karo ibu bapak. Kadang orang tua ataupun anak-anak itu merasa marah kalau tidak punya HP, tapi tidak marah kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Itu sungguh adalah salah satunya kekurangan kita, lebih condong untuk membuat anak kita itu senang daripada mendidik mereka. Karena yang namanya HP kita tahu telah istilahnya merajalela di kalangan masyarakat. Bisa jadi satu orang itu punya lebih dari satu HP. Yang kalau fungsinya untuk bisnis, untuk dakwah, untuk hal yang positif, gak masalah. Kadang apa? Satu HP digunakan untuk akun-akun yang gak benar. Sekarang ini banyak sekali orang terlilit pinjaman online dan lain-lain itu karena HP. Betul nggak ibu-ibu? Nah, sekarang kita tahu banyak sekali orang terjerat pinjaman online yang justru apa? Bukannya HP itu mengandung manfaat, tapi HP itu banyak mudaratnya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua minimal tahu cara mendidik anak-anak kita, tahu cara mengerem anak kita. Karena apa? Kita sebagai umat Islam itu mempunyai rem dan rel. Rem kita adalah agama Islam, rel kita ya Al-Quran. Kalau kita sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Al-Quran, insya Allah hidup akan tenang. Nah, makanya BWA konsisten menyalurkan wakaf Al-Quran di seluruh Indonesia. Nah, berhubung Ibu Ustazah ini sudah datang, tak kenal maka tak sayang Ibu. Nah, ini silakan diputar video profil dari Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI. Monggo, Mas. Wilayah di Indonesia bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran melalui program Safari Dakwah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa perjalanan waktu, saya membersamai Badan Wakaf Al-Quran genap 2 tahun. Sebuah doa yang dijawab oleh Allah. Sebelum saya purna tugas, saya berdoa, ya Allah, nanti kalau saya sudah purna tugas, saya ingin berdakwah, saya ingin mewakafkan diri saya di jalannya. Dan ternyata Allah menjawab doa saya. Allah memberikan saya kesempatan membersamai Badan Wakaf Al-Quran untuk safari dakwah dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Sudah ratusan titik ceramah baik di masjid maupun di majelis. Udah.